Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nurah Maisdayanti dari Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini aku akan mempresentasikan proyek akhir pemrograman web yang aku buat bernama Split Bill. Aplikasi ini sebenarnya terinspirasi dari masalah sehari-hari kita, terutama anak-anak Gen Z pas lagi nongkrong rame-rame. Biasanya kan biar cepet di kasir ada satu orang nih yang suka rela nalangin duluan, atau bahkan kita yang suka bilang, tolongin dulu dong, ntar dibayar akhir bareng-bareng gitu, dibagi. Tapi giliran mau patungan setelahnya, barulah pusing karena hitungannya ribet. Nah, di sini aku buat web ini hadir sebagai sistem komputasi finansial murni berbasis web buat beresin masalah itu secara otomatis. Kenapa sih kita butuh aplikasi ini atau web ini? Soalnya kalau lagi bayar tagihan atau bagi-bagi tagihan secara manual atau konvensional, itu rentan banget salah. Kita sering pusing gara-gara salah hitung angka desimal, bingung bagi presentasi pajak resto, tiap kasir, bahkan salah masukin siapa pesen apa. Ujung-ujungnya ada yang bayar kelebihan atau malah nombok. Untuk ruang lingkup proyeknya sendiri, ada faktor atau fokus utama yang dinilai. Pertama, desain dan prototipe visual. Sebelum masuk ke coding, aku bikin rancangan high flight prototype dulu, pakai Figma supaya alur UX-nya matang dan logis. Kedua, konstruksi kode murni. Seluruh sistem kalkulator dinamis ini dibangun murni handstyle tanpa library luar, tanpa Bootstrap, jQuery, ataupun framework modern kayak Laravel dan React. Jadi benar-benar pakai teknologi dasar web. Dalam membangun tampilannya, aku nerapin 4 unsur desain web, yaitu keseimbangan, tipografi, pewarnaan, dan tata letak. Nah, ini adalah proses awal saat aku ngerancang UI di Figma. Di sini terlihat elemen visual yang sudah direncanakan mulai dari input parameter utama seperti restoran, subtotal, pajak, dan tip pilihan metode split bill, panel dinamis buat nambahin nama teman secara instan, sampai placeholder kosong yang memandu interaksi pengguna. Dan ini adalah hasil implementasi nyatanya setelah dikodeng. Akurasi visual dibuat sangat mirip dengan rancangan Figma tadi. Layout grid simetrisnya berfungsi mulus dan responsif. Saat pertama kali dibuka, panel sebelah kanan berada pada mode empty state, bertuliskan menunggu distribusi nilai. Untuk meminimalisirkan beban kognitif user, jadi mereka tahu harus fokus isi form di sebelah kiri duluan. Untuk spesifikasi teknologi codingnya, aplikasi ini didukung oleh HTML5, CSS, JavaScript, dan PHP. Biar kebayang gimana cara kerjanya, mari kita pakai contoh kasus nyata. Ini adalah struk fisik dari Gourmet Bistro dengan total meja 345.000. Masalah klasik struk fisik kan menunya kecampur jadi satu total meja nih kan. Nah, katakanlah ada 3 orang yang makan. Ada Ayah, Tata, dan Kiki, di mana Ayah yang nalangin bayar duluan di kasir. Ayah pesen chicken cordon bleu dan avocado affogato, Tata pesen fettuccine carbonara dan leciti, sedangkan Kiki pesen nasi goreng kampung. Dan inilah yang akan diinput ke dalam sistem. Setelah data tadi dihitung oleh sistem menggunakan metode berdasarkan item, maka hasilnya langsung memecah tagihan secara adil, seperti tabel di layar. Ayah selaku founder atau yang nalangin duluan statusnya lunas dengan porsi makan murni 135.000 plus porsi pajak dan tip sebesar Rp20.250. Tata totalnya 126.500 dan wajib transfer ke Ayah. Sedangkan Kiki totalnya Rp60.250 dan wajib transfer ke Ayah. Semuanya terbagi secara adil sesuai apa yang mereka makan. Nah, biar nggak cuma teori aja, sekarang kita sudah masuk ke halaman aplikasi Split Bill Pro yang sudah di-deploy secara live. Bisa kita lihat, di sebelah kiri merupakan panel kontrol utama untuk memasukkan data, dan di sebelah kanan adalah panel hasil komputasi yang saat ini masih dalam mode empty state interaktif. Sekarang mari kita simulasikan kasus struk dari Resto Gourmet Bistro dari struk yang sudah ditunjukkan tadi di kolom nama tempat. Selanjutnya kita tinggal melengkapi parameter lainnya seperti nominal subtotal sebesar 300.000, presentasi pajak 10%, serta tip sebesar 5%. Kemudian kita atur sistem pembagian menjadi berdasarkan item struct. Setelah kita tambahkan nama teman-teman dan menginput fungsi harga item masing-masing nih, sistem secara otomatis memproses seluruh data tersebut. Begitu tombol proses diklik, seluruh hasil kalkulasi finansial langsung diterbitkan secara instan di panel sebelah kanan dengan tingkat akurasi desimal yang sempurna dan proporsional sesuai simulasi kita sebelumnya. Web ini terbukti berjalan dengan akurat. Sekarang, mari kita kembali lagi ke slide presentasi untuk membedah bagaimana logika pemrograman di balik layar bisa melakukan otomatisasi ini. Nah, setelah melihat demonya langsung, sekarang kita bahas ke bagian teknisinya di sisi klien. JavaScript melakukan pendataan secara real time, tanpa kalkulator fisik lagi. Ada fitur auto indexing counter buat nambahin nama orang secara dinamis dengan indeks unik.
toggling visibility yang otomatis menyembunyikan form belanjaan kalau user memilih opsi bagi rata untuk membagi tampilan berlebihan, dan sistem cross validation untuk memastikan total item yang diinput sinkron dengan nominal subtotal utama sebelum data dikirim ke server. Bagian paling krusial di backend PHP adalah menghitung rasio beban. Rumusnya adalah subtotal nota ditambah pajak ditambah tip lalu dibagi subtotal nota. Dari contoh struk tadi, ketemu angka konstan rasionya, yaitu angka 1,15. Nah, angka ini nanti dikalikan ke setiap harga makanan yang dipesan per orang hasilnya. Pembagian pajak 10% dan tip 5% teralokasikan secara proporsional, adil, dan benar-benar bebas dari selisih pembulatan desimal. Sebagai refleksi dari pembuatan project ini, sebuah aplikasi web yang baik tidak hanya dibangun atas dasar baris kode yang berjalan tanpa error saja, namun juga harus dilandasi oleh 4 pilar desain guna menghadirkan keseimbangan fungsionalitas dan kenyamanan bagi pengguna. Sekian presentasi video dari saya mengenai project akhir Split Bill Pro ini. Semoga aplikasi ini bisa menjadi solusi yang praktis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.